Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil jawadil mu'ini ala tafaqquhi fiddin man ikhtarahu minal ubad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadratu sahmun masmumun min sahami iblisil marjum. Li'annaha tad'u ilal fikri wal fikru yad'u ila zina. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini, sesi kali ini, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, kita panjatkan kepada Allah yang telah mengkudrat irodatkan kita bertemu kembali dalam kajian tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diatur dalam Al-Qur'an, yang atas wasilah malaikat Jibril alaihissalam, yaitu dibawa oleh Rasulullah, namanya syariatul Islam, di bawah naungan hukum Al-Qur'anul Karim. Kita wajib mentaatinya. Itulah Islam. Ada lagi nih pertanyaan, sudah kita kajian kemarin. Ada lagi pertanyaan yang lumayan ini, bagus banget pertanyaannya, sungguh sangat menyentuh hati. Pertanyaannya sungguh sangat bikin kita sadari atau menyadari bahwa hal ini ternyata begini. Apa pertanyaannya? Ini ada jamaah yang bertanya, hukumnya bagaimana kalau kita melihat wanita terus suka, melihat wanita demen atau suka wanita yang lain, wanita yang lain. Begini mungkin pertanyaannya, hukumnya apa melihat wanita suka melihat wanita lain? Dosa apa enggak? Gitu. Haram apa enggak? Waduh. Haram apa entenya? Wallahu alam. Mudah-mudahan saya menjelaskannya. Nah, ini memang betul. Ini harus kita kaji, harus kita teliti, harus kita mutolaah. Ini sekecil hukum yang memang hukum yang kita tidak sadar, ternyata ini memang mudarat bagi kehidupan nanti kita di akhirat. Marilah kita ambil dulu ayat Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala dalam satu sebab, yaitu di mana ada aurat, larangan-larangan yang tidak boleh kita melihat. Ini diatur dalam keluarga atau disebut mahram, goir mahram. Ada pandangan kita yang boleh kita pandang, ada pandangan mata kita yang tidak boleh memandang. Artinya ada yang halal dipandang, ada yang haram dipandang. Kan sudah tahu kan, halal itu yaitu barang yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu catatannya. Haram adalah pekerjaan yang dimana dilakukan mendapatkan siksa. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, mendapatkan thawab atau ganjaran. Itu haram. Nah, sekarang kembali ke hukum tadi. Apa hukumnya melihat wanita lain atau istri orang lain? Bahkan di sini bertanya suka sama orang istri lain.
Waduh, ini ada kelainan ini orang. Hukumnya dosa apa enggak? Menyatakan atau tidaknya ini bagaimana? Nah, ini kita lihat dulu Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Qul bejakeun Muhammad kasaha lil mu'minin ka jelema anu geus ariman. Iman kasaha? Amantu billah, iman ka Allah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada qada dan qadar Allah. Bagus dan jeleknya qada qadar itu berarti kita sudah ada ikatan. Kita sebagai disebutkan namanya mukmin, orang yang sudah mengikatkan kepada Allah dan Rasul, kitab dan lain sebagainya. Kata Allah, "Qul," katakan Muhammad kepada orang-orang yang beriman, kecuali orang yang tidak beriman. Walaupun dibejakeun ge jelema nu teu iman mah geus masa bodoh. Doang nasi udin tah, gedeung deui ketar-ketir manehna. Nek balik ka Indonesia, jelema teu iman ieu tah mah. Nek dibejakeun ku kumaha ge keukeuh bae doang bebek ku galudug. Gitu. Bahkan manehna kuari, oh geus menyeng, geus ceurik. Itu ketar-ketir, penuh lendir cuman baheula. Dulu mah ngomongnya dia orang murtad itu. Gitu. Sekarang udah merengek ya. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya menyatakan dalam pernyataan Saifuddin Abraham itu sekarang jadi penganut Yesus Kristus, dia tidak akan mundur untuk mengikuti Yesus Kristus. Ini sudah keras hatinya, sudah gelap gulita, tidak ada pandangan lagi. Padahal kalau dia kembali, mudah-mudahan Allah menerimanya. Nah, panjang ceritanya itu mah. Penting kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Yaghuddu min absarihim, supaya memejamkan pandangan-pandangannya. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga daripada kemaluannya. Nah, ini ada dua sesi. Absor, furuj. Furuj itu kemaluan dan pandangan. Baik itu pandangan zahir, mata, dan pandangan hati. Sebab hati ini juga punya ru'yat, punya pandangan. Kemana kontaknya? Ke sini, ke pikiran. Ketika hati berkata, pikiran akan memikir. Nah, ini dua pandangan ini, dua sesi ini, yang ada di tubuh anggota kita yang disebutkan panca indera, mata dan farji. Farji itu kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Katakanlah Muhammad harus dijaga, harus kita yang untuk beremkeun ayah patu. Tegesna jaga raksa dari paharaman, bahkan anu termasuk dosa besar zina. Nah, ini puncaknya dosa besar itu zina. Nah, ini kata Rasulullah SAW, ieu wajib ka urang ngajaga pandangan tina nempo awewe atau jenis guer mahrom, kecuali mahrom. Mahrom itu apa? Man haruma nikahuha min rodoin, min nasabin, min rodoin. Gitu. Ada banyak cerita penjelasannya. Mahrom itu orang yang haram dinikahinya. Guer mahrom itu yang halal dinikahinya. Nah, ini panjang ceritanya kesananya, tetapi ada di sini dalam kitab I'anatul Talibin atau kitab Fathul Mu'in karangan Syekhuna Zainuddin Al-Maibari mengatakan ini penting banget, ada catatan. Beliau mengatakan yahrumu 'alar rajuli walau syaikhan ta'amudu nadri syai'in min badani ajnabiyatin
hurratan au ammatan balagot haddan tashtahi bihi walau syau'aha au ajuzan. Wa inna dhara bi ghairi syahwatin au ma amanal fitnah alal mu'tamad hilapan lil hawi karrafi'i wa inna dhara bi ghairi syahwatin au ma amanil fitnati alal mu'tamad la fi nahwi mir'atin. Nah ini catatannya begini, yahrumu haram hukumnya alar rajuli kepada laki-laki walau syaikhon sekalipun itu laki-lakinya sudah tua bangka, sudah tua renta, ngeliatin aja ajnabiyah. Haram apa? Ta'ammudunat bisyai'in min badani ajnabiyatin, yaitu sengaja ini sudah diniatin kali. Nadru syai'in min badani ajnabiyatin, yaitu sengaja-ngaja melihat satu perkara min badani ajnabiyatin dari bagian badan wanita lain selain istri, kecuali istri. Ini dilihatin, apalagi zaman sekarang pakaiannya sudah kelihatan luka-likunya, tidak pakaian syar'i. Kalau pakaian syar'i kan pakai jilbab standar, bajunya ada agak komprang, jadi nggak kelihatan lika-liku seorang perempuan. Nah ini mah disengaja dilihatin aja, ini pandangan matanya. Was kata Rasulullah SAW, an-nadratu sahmun masmumun. Masya Allah, naudzubillah. Kata Rasulullah, awas, pandangan mata ini adalah sahmun, diibaratkan anak panah, masmumun yang beracun. Jadi anak panah yang beracun, panah beracun. Ini pantesan tuh ada gambar. Kalau pandangan itu kan pada orang wanita ada anak panah set ke jantungnya, kena kan jantungnya. Ternyata ini benar hadis Rasulullah. Jadi sahmun masmumun, panah beracun, min sahami iblisil marjum. Punya siapa itu? Itu panah racunnya iblis laknatullah. Baru tahu kita. Ternyata dari kita memandang seseorang di jalan di kondangan apalagi, sudah dosa di mana-mana ya. Kalau kita ingat masalah itu, nauzubillah min dzalik, ya Allah, ampura kami, terima tobat kami, walidoi. Tapi ini diatur dalam pandangan ini. Ada 1 kali, 2 kali. Nih, kalau 1 kali kita melihat misalnya begini, kita bertemu dengan seorang perempuan, cantik ini mah perempuannya, enggak cerita jelek lah, cantik, masya Allah, semok montok misalnya, dilihatin sama kita. Ingat kita ke hadis, 1 kali pandangan tidak dosa, melotot aja kan, gitu, ngeliatin aja, tapi tidak dipikirkan, ngeliatin aja gitu, ngedip aja, mandang lagi. Nah ini urusan. Sebab dalam perpindahan kedipan itu, ada perpindahan pemikiran. Jadi dari kedipan itu nanti akan naik ke pemikiran. Maka Rasulullah bilang begini, benar tadi, jadi pandangan mata itu adalah racun, panah yang beracun, busur yang beracun. Kemana ditembakannya itu? Soal iblis. Nah ini pekerjaan iblis ini, anak buah antek-anteknya. Li'annaha tad'u ilal fikri, itu panah beracun. Ketika melihat kita pandangan kepada seseorang, ini tad'u ilal fikri, pandangan itu langsung naik ke sini, ke epopia, ke pikiran tobeat. Itu akal tobe'i kita langsung berpikir, langsung kan mikir, cewek mantap, hidungnya, bibirnya, pokoknya seksi, habis pokoknya. Berpikir dong, ini orang lain. Kalau yang di rumah tuh apalagi ya lebih cantik misalnya, jauh amat yang di rumah ya. Itu kadang awas tuh, bahaya ini. Nah, ketika kita berpikir, wal fikru yad'u ila zina, otomatis pikiran itu langsung nyeleneh.
langsung gila, pikiran itu langsung yad'u ila zina, pasti ngajak. Ketika otak berpikir ini ada sesuatu yang naik, syahwat namanya. Nah ini syahwat, ini naik syahwat. Syahwat itu di situ ada bala tentara namanya. Syahwat itu ada bala tentaranya, syahwat. Ada yang mengisi, siapa mengisinya? Setan juga yang mengisi. Tuh. Ada nafsu amaroh namanya. Nah ini dalam Al-Quran, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu mengajaknya kepada kejelekan, kepada maksiat aja. Nah ini ketika kita berpikir pasti nggak syahwat yang datang, tidak bisa mengendalikan, pasti ujung-ujungnya ke pelaksanaan zina. Awal-awalnya dia pandang, kayaknya pengen kenalan nih, langsung kan minta nomornya. Wah udah macam-macam zaman sekarang, udah pusing saya ngeliatnya. Nah ini kita kembali ke pertanyaan tadi. Jadi mas, mang, om, tante, awas jadi wanita juga jangan sampai dimancing-mancingin laki-laki gitu, pakaian nu bener, pandangan tungkulkeun. Jadi kesimpulannya panjang, masih panjang. Jadi pandangan kita harus dijaga. Di rumah juga ada, pokoknya mah dia yang di rumah mah siapa tak itu mah nggak bisa masak, istri saya mah pinter masak. Pokoknya istri kita lah yang diutamakan, anak istri kita yang diingat, jangan sampai pandangan kita macam-macam. Jadi hukumnya melihat orang lain dengan sengaja, apalagi dipikirkan masuk ke dalam hati, terus dia macam-macam, itu hukumnya haram. Nah kesimpulannya artinya kita harus menjaga. Ya ayyuhallazina amanu, jaga anjeun angkusakum, jaga diri anjeun. Wahlikum naroku angkusakum wahlikum naro, kata Allah. Orang wajib ngejaga pandangan. Kalau diceritakan ilmunya banyak, ada basyariah, pandangan hati, pandangan dohir, berbagai macam pandangan sampai itu ada sawab dan siksa dari pandangan itu. Sebab dari mulai pandangan lah nanti akan timbul pemikiran. Kita berakidah pun begitu. Dari awal pemandangan, kita memandang langit, kita melihat bumi, berarti ada yang menciptakan dari pandangan. Makanya dari pandangan inilah ada yang bertafakur, ada yang menjadi kufur, bahkan dia mencebur kecomberan. Ada. Sekian, mudah-mudahan pertanyaan si Akang ini diterima. Jadi jangan dicoba-coba. Jadi memandang seorang wanita, apalagi suka sama istri orang, itu jangan, Masya Allah, muhson, zina muhson nanti masuknya. Udah jangan diceritakan, itu dosanya gede banget. Udah kita yang punya yang bagus, di rumah ada yang halal, kok kenapa sih dengan yang lain? Awas, itu dari nafsu timbulnya. Awas, nafsu ini kita harus jaga, perbaiki nafsu. Kaji nafsu, tentang nafsu. Ayo, makanya kita wajib ngaji, ulah gawe baik. Jadi kudu urang ngaji. Sekian, mudah-mudahan penjelasan aya manfaatna. Jadi hukumna ningali awewe sejen lain mahram eta hukumna haram eta naon ngartina mendapatkan dosa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.